Salam, bertemu dengan saya di kanal YouTube HKBP Limo, Rabu 17 Agustus 2022, di hari kemerdekaan yang 77 tahun Indonesia merdeka. Adapun firman Tuhan pada hari ini, kita baca firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perikop pada hari ini adalah kehidupan yang baru. Jika ada di antara keluarga kita yang sudah divonis harus meninggal karena sakit, dan walaupun medis sudah sangat berusaha, tentunya berita itu sangat mendukakan hati keluarga. Namun ketika tim kesehatan berkata masih ada pengharapan, kita akan berusaha untuk memenuhi demi kesehatan keluarga, seolah-olah yang bersangkutan memperoleh kesempatan hidup yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga orang Kristen yang semestinya harus meninggal akibat dosa dan pelanggaran, namun melalui rahmat-Nya yang besar kita memperoleh kehidupan yang baru. Apakah kehidupan yang baru itu? Yaitu kehidupan yang sudah tidak diikat oleh kuasa dosa dan kegelapan dan kematian, karena Kristus sudah bangkit untuk manusia. Dengan rahmat-Nya yang besar seperti kehidupan yang baru yang sudah dinyatakan kepada kita melalui Rasul Petrus menyuarakan, terpujilah Allah. Nats ini adalah ajakan untuk kita menaikkan pujian kepada Allah untuk rasa syukur kita karena kita sudah beri kesempatan yang kedua. Itulah kehidupan yang baru yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus buat kita umat yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang tidak binasa. Jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah diberi kesempatan, mari kita meniru karakter daripada Tuhan Yesus untuk tetap kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri hidup yang dilahirkan kembali adalah 1. Menerima bahagian yang tidak dapat dibinasakan, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita akan mendapatkan hidup yang kekal yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, menerima pemeliharaan Allah. Yang ketiga, menerima hidup yang kudus oleh Roh. Hidup dan takut akan Tuhan artinya kita membenci segala dosa. Kita sebagai seluruh umat yang percaya kepada Tuhan harus membuat diri kita kudus, karena Allah yang kita sembah adalah kudus. Jadi kita harus bisa menguasai kehidupan kita. Baik kamu sebagai pelajar, kamu harus menguasai dirimu. Baik kita yang bekerja, dimanapun kita bekerja, kita harus bisa menguasai hidup kita, tetap kudus dalam setiap harinya. Di hari kemerdekaan pada hari ini, tanggal 17, kita merayakan 77 tahun Indonesia merdeka, suatu anugerah dari Tuhan. Kita diberi kemerdekaan. Mari semua anak bangsa, supaya kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.
semuanya harus takut akan Tuhan dan kudus. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat yang 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karakter Tuhan Yesus yang kudus, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, membawa damai sejahtera buat di sekeliling kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari kemerdekaan ini. Mari semua anak bangsa isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sehingga kemerdekaan ini bisa berlanjut terus generasi demi generasi. Sampai di sini firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Merdeka. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan berikan kami kehidupan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada hari ini kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kemerdekaan di negara kami ini ya Tuhan. Berkati ya Bapa yang memimpin negara ini, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang rendah ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami semuanya takut akan Tuhan, bekerja takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati generasi demi generasi ya Bapa, supaya bisa Tuhan mengisi kemerdekaan ini ke hal-hal yang positif, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat HKBP Limo ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Bapa, berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan. Jikalau sakit, berikan kesembuhan ya Bapa. Berikan ya Tuhan roh kepintaran buat anak-anak kami ya Bapa dalam pendidikannya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan amang pendeta kami, berikan hikmat ya Bapa supaya bisa ya Tuhan mengarahkan kami semua jemaat HKBP Limo lebih takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan, ampuni kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.